Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata ala qulubil muslimin al-mu'minin wa ja'ala adh-dhiyaqa ala qulubil munafiqin wal kafirin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dalam kesempatan siang hari ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni melaksanakan sholat Jum'ah secara berjamaah dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok manusia mulia yang menjadi uswah, menjadi teladan bagi kita semuanya untuk mengarungi kehidupan ini dengan syariat-syariatnya, dengan tuntunan-tuntunannya, yang semoga Allah kelak kumpulkan kita semuanya bersama baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya bersama baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan yang berbahagia dan di tempat yang mulia ini, khatib mengajak kepada para hadirin sekalian untuk senantiasa berupaya dan berusaha melaksanakan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sebab dengan modal takwa itulah kemudian kita akan menjadi orang-orang yang selamat di dunia dengan karunia-Nya dan selamat di akhirat dengan rahmat-Nya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Salah satu pilar atau aspek keimanan yang harus dimiliki oleh seorang muslim adalah meyakini bahwasanya zat yang memberikan kita rizki hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sosok lain, tidak ada zat lain yang bisa memberikan kita rezeki, baik itu atasan, juragan, majikan atau apapun itu, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini selaras dengan apa yang dinyatakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang kemudian diabadikan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 79. Walladzi huwa yud'imuni wa yasqin. Dan Allah lah zat yang memberikan aku makan dan memberikan aku minum. Ini adalah penegasan dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam bahwasanya Allah lah zat yang memberikan kita semuanya rizki dan tidak ada zat lain yang mampu memberikan itu semuanya. Bahkan lebih lanjut lagi, Allah juga menjamin kepada kita semuanya, seluruh makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini, yang hidup ini, dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rizkinya, sebagaimana firman-Nya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada satupun hewan melata atau makhluk yang bergerak di atas muka bumi ini kecuali semuanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rizkinya. Kata dabah yang ada di dalam ayat tersebut oleh Al-Imam Ibnu Katsir dimaknai adalah hewan yang berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya menggunakan dada.
Artinya ini adalah hewan melata. Hewan yang levelnya hewan level rendah. Makhluk rendah. Ini tentu berbeda dengan kita manusia yang oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kata Allah dalam surah At-Tin, yang menegaskan bahwasanya Allah menciptakan manusia itu dalam bentuk sebaik-baiknya bentuk. Maka kalau hewan yang melata saja, yang berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya menggunakan dada, oleh Allah jamin rizkinya, maka manusia yang oleh Allah disebut sebagai makhluk yang paling mulia tentu jauh lebih dijamin daripada makhluk-makhluk tadi. Sebab manusia dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala bentuk yang sempurna, fisik yang luar biasa, dibekali otak untuk berpikir, untuk berkreasi, untuk menghasilkan ide-ide yang kemudian menghasilkan rizki. Kita bayangkan saja cicak, dia tidak memiliki tangan, bahkan disebut kaki semuanya itu. Dia tidak memiliki otak, dia tidak memiliki tabungan, tidak memiliki celengan, tetapi dia tetap hidup berkecukupan. Bagaimana kita manusia yang dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala otak yang cerdas, relasi yang luar biasa, teman, sahabat, keluarga dan lain sebagainya, sumber daya yang begitu melimpah. Tentu ini adalah anugerah yang luar biasa yang bisa kita jadikan rizki. Maka tentu ini lebih dijamin daripada makhluk-makhluk tadi. Maka jangan sampai ada di dalam diri kita keraguan, esok kita akan makan apa, besok kita mendapatkan rizki dari mana. Jangan sampai seorang muslim ragu terhadap rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam kitab Harikul Haqaiq dijelaskan, asyakku fi rizkillah wa syirku billah sayun wahid. Orang yang ragu terhadap rizki Allah dan orang yang menyekutukan Allah itu adalah sama. Sama-sama ragu terhadap kekuasaan Allah. Sama-sama ragu terhadap kekuasaan Allah. Tidak yakin terhadap janji-janji Allah. Maka jangan sampai ini ada di dalam diri kita. Maka kita harus yakin bahwasanya rizki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagian kita berapa, bagian istri kita berapa, bagian anak kita berapa, bagian tetangga kita, semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah ragu. Kalau rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu apa kemudian yang harus kita lakukan? Maka tugas kita adalah menjemput rezeki itu dengan cara-cara halal. Thalabul halal wajibun ala kulli muslimin. Mencari halal itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Jangan kemudian kita punya pikiran, akhir zaman ini jangankan yang halal, haram aja susahnya setengah mati. Ini adalah statement-statement orang-orang yang putus asa. Padahal sekali lagi, kita sudah dibekali sumber daya yang begitu luar biasa. Jangan sampai ada putus asa. Tugas kita hanya ngelantari, menjemput rezeki itu dengan cara halal. Kalaupun kemudian kita punya cara-cara yang di luar ridho Allah, cara-cara haram, cara-cara kotor, tidak kemudian menjadikan jatah rezeki kita bertambah. Tidak mungkin kemudian kita korupsi, lalu kemudian takaran rezeki kita bertambah dari ketentuan Allah. Kita maling, kita jambret, kemudian rezeki kita bertambah dari ketentuan Allah. Tidak mungkin. Begitu juga ketika kita menerapkan syariat Allah, berpegang teguh kepada ketentuan-ketentuan Allah, seakan-akan membuat sempit gerak kita, membuat sempit ruang gerak kita di dalam bekerja. Ini tidak boleh, ini haram, semuanya. Tetapi ketahuilah, syariat itu sejatinya manfaatnya kembali kepada kita. Sesulit apapun kita mencari rezeki,
tidak mungkin kemudian rezeki kita tertukar kepada orang lain. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah. Jadi yakinlah, manakala kita berpegang teguh kepada syariat Allah, sehingga seakan-akan mempersempit ruang gerak kita di dalam mencari rezeki, tidak akan pernah mengurangi sedikit pun jatah rezeki kita. Karena jatah kita sudah pasti. Bahkan kata Rasulullah SAW, tidak akan mati seorang manusia sampai seluruh jatah rezekinya ditunaikan. Jadi kalau kita masih bernafas, masih hidup, maka kita akan mendapatkan jatah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah khawatir. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, berbicara masalah rezeki tidak hanya sekedar nominal gaji, tapi rezeki adalah seluruh pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita, yang manakala rezeki itu kita gunakan untuk kebaikan, maka itulah kemudian disebut dengan rezeki yang barokah, rezeki yang mendatangkan kebaikan-kebaikan yang lebih besar di kemudian hari. Maka jangan kemudian kita campur rezeki kita dengan rezeki yang tidak halal. Ya. Dalam sebuah kisah, pada saat itu ada seorang laki-laki, dia bekerja sebagai seorang penjaga pintu gerbang. Gajinya cukup lumayan besar, 5 dirham pada saat itu. Tetapi kondisi keluarganya tidak karu-karuan. Istrinya cerewet, tidak begitu nurut dengan dia. Anaknya membantah, tidak menjadi anak yang taat. Pokoknya luar biasa, carut marut dalam keluarganya. Lalu kemudian dia datang kepada Imam Syafi'i untuk mendapatkan nasihat dari Imam Syafi'i bagaimana kemudian dia mengelola rumah tangganya ini. Maka Imam Syafi'i memberikan nasihat kepada laki-laki tersebut agar minta diturunkan gajinya dari 5 dirham menuju 4 dirham. Karena yang memberikan nasihat Imam Syafi'i, maka tidak berpikir panjang lebar. Ia turuti apa yang menjadi nasihat Imam Syafi'i. Setelah turun gaji dari 5 dirham menuju 4 dirham, keluarganya sedikit lumayan. Istrinya sudah agak taat, meskipun kadang-kadang masih bantah, masih cerewet. Anaknya juga demikian, sudah lumayan taat ketika diperintah, sudah mau meskipun perlu sedikit berdebat, sedikit berdiskusi panjang, tetapi sudah ada perubahan. Lalu kemudian dia menghadap kepada Imam Syafi'i, bagaimana ini kemudian wahai Imam? Maka oleh Imam Syafi'i dinasihati agar minta gaji turun lagi menjadi 3 dirham. Dan kembali dia turuti apa yang menjadi perintahnya Imam Syafi'i tersebut, nasihatnya Imam Syafi'i tersebut. Setelah dari 4 dirham menuju ke 3 dirham ini, luar biasa, terjadi perubahan yang sangat di luar dugaan. Keluarganya yang dulu carut marut, istrinya yang dulu tidak taat, suka bantah, cerewet dan lain sebagainya, saat ini menjadi seorang perempuan yang lebih baik, lebih taat, lebih kalem, lebih lembut dalam tutur kata. Anaknya juga demikian, semakin nurut jika dibanding dengan sebelum-sebelumnya. Tentu saja laki-laki ini merasa heran, apa gerangan yang menjadikan keluarga saya kok mengalami perubahan yang sungguh luar biasa. Dulu saya memiliki gaji 5 dirham, tentu ini lebih besar. Kenapa keluarga saya kok gak karu-karuan? Sedangkan saat ini gaji saya cuma 3 dirham, tapi kok istri saya, anak saya kok jauh lebih nurut. Apa gerangan wahai Imam yang ada di balik semuanya ini? Kemudian Imam Syafi'i menjawab dalam sebuah syair, Jama'al haram alal halal liyukthiruh. Engkau mengira dengan mencampur harta yang haram kepada yang halal agar lebih banyak. Dahulal haram alal halal fabu'thiruh. Karena sesungguhnya ketika yang haram masuk kepada yang halal itu akan merusak.
Pada saat itu gaji seorang penjaga gerbang itu layaknya adalah 3 dirham, tetapi dia mengambil hak yang lebih besar daripada yang ia miliki pada saat itu. Jadi gajinya mestinya 3 dirham, tetapi dia mengambil hak lebih besar dari mestinya. Maka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ambil kenikmatan dari sisi yang lain. Apa nikmat yang tidak dia miliki? Istri yang solehah, anak yang berbakti, keluarga yang rukun. Itu tidak ia miliki. Dia hanya memiliki gaji yang tinggi. Maka bagi bapak-bapak atau saudara-saudara saya yang saat ini gajinya masih kecil, yakinlah bahwasanya rezeki Allah bukan hanya urusan gaji. Yakinlah bahwasanya sehat yang jenengan miliki itu, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, orang tua yang sangat baik, anak yang nurut, tetangga yang baik, lingkungan kerja yang positif, tidak toksik, itu semuanya adalah nikmat yang sungguh luar biasa. Bisa jadi jenengan memiliki gaji yang luar biasa tinggi, tetapi tidak memiliki nikmat yang tinggi. Bisa jadi gaji jenengan 15 juta, tetapi untuk makan saja jenengan tidak boleh ini, tidak boleh itu. Maka ini adalah kesimpulan. Lagi-lagi, rezeki bukan masalah ukuran gaji, tetapi rezeki adalah seluruh pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita, yang manakala rezeki itu kita gunakan untuk kebaikan, maka itu disebut dengan rezeki yang barokah, rezeki yang mampu menghadirkan kebaikan-kebaikan yang lebih besar. Para hadirin yang dirahmati Allah, maka patutlah kita bersyukur atas segala anugerah yang Allah berikan kepada kita. Besar atau kecil itu, semuanya adalah nikmat yang patut kita syukuri, yang kemudian insya Allah kalau kita rajin bersyukur, kita pandai bersyukur, insya Allah Allah akan memberikan tambahan nikmat yang lebih besar dari apa yang kita dapatkan saat ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ada guna dan manfaatnya, dan semoga apa yang saya sampaikan ini disertai dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tatahayyaru duna idraki jalalihil qulub wal khawatir wa tathashu fi mabadi israki anwarihil ahdaki wan nawadir al-mutli ala khafiyati sarair al-mustaghni fi tadbiri mamlakati adil masawiri wal mawazir muqallibal qulub wa ghaffari dunub wa sataril uyub wa mufarrijil kurub. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa jami'i syamlid din wa qati'i dabiril mulhidin wa ala alihi tahirin wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal ikhwan, ittaqullah fa inna taqwa manba'u sa'adati dunyawiyyati wal ukhrawiyyah. Nas'alullaha tabaraka wa ta'ala an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilal kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma a'li bina kalimatal Islam warfa' bina rayatal Qur'an wansurna ala a'daika a'daid din. Allahumma ansurna ala qaumil kafirin, Allahumma ansurna ala qaumil zalimin, Allahumma ansurna ala qaumil fasikin, Allahumma ansurna ala qaumil hasidin, Allahumma khudhum wa man nasrahum akhda azizim muqtadir. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin.
Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana waj'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wal mu'minina yauma yaqumul hisab. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.